Bab 25, Uzin membawa Dania. Mereka kemana sih mas? Kok lama banget sih, protes Aruna yang sedang menunggu di depan rumah Ayumi. Aku tidak tahu sayang, mungkin mereka keluar jalan-jalan. Ini kan weekend, bisa saja kan Ayumi mengajak jalan Dania. Jawab Dirga, sebab sedari tadi mereka menunggu di sana tapi keluarga Ayumi belum juga datang sampai sekarang. Kamu telepon deh mas, capek aku tuh nunggunya. Dirga mengusap wajahnya kasar. Bukannya nomor Ayumi kamu sudah blokir terus kamu hapus. Aruna hanya terdiam karena memang itu juga kesalahannya. Sepasang suami istri itu akhirnya saling diam. Dirga juga sudah malas meladeni terus-menerus setiap istrinya berbicara. Dari kejauhan, mobil Ayumi sudah terlihat. Dirga langsung berdiri ketika mobil itu sudah terparkir sempurna di samping mobilnya, tapi yang membuat pria itu heran ada satu mobil lagi yang mengikuti Ayumi dari belakang dan juga berhenti di samping mobil Ayumi. Aruna hanya memutar bola matanya malas, wanita itu mencebikkan bibirnya tidak suka, entahlah dia sangat membenci mantan istri suaminya itu padahal Ayumi tidak pernah mengganggunya. Rombongan Ayumi segera turun, senyum mengembang terpancar pada bibir Dirga melihat anaknya yang tumbuh dengan baik, matanya mulai berkaca-kaca melihat Dania. Dania, panggilnya merentangkan tangan. Dania terdiam menatap ke arah Dirga dan juga Aruna setelahnya menatap Ayumi, wanita itu mengangguk dengan senyum hangat membuat Dania menyambut pelukan dari Dirga. Ayumi memang sempat membujuk anaknya agar tidak membenci sang papa, apalagi nanti anaknya itu akan sering berkunjung ke rumah mantan suaminya. Tentu semua itu harus penuh bujuk rayuan agar Dania mau. Papa rindu sayang, bisiknya pelan tapi masih bisa didengar oleh Dania. Dania kembali melihat Ayumi, yang lagi-lagi diangguki oleh wanita itu. Papa sudah lama di sini. Tanya gadis kecil itu membuat Dirga tersentak kaget, segera air mata langsung jatuh di pipinya. Tidak sayang, papa barusan kok di sini. Papa lagi nunggu Dania. Jawab Dirga cepat, kali ini dia tidak ingin mengecewakan anaknya. Dania hanya mengangguk saja, tapi berbeda dengan Aruna, wanita itu menatap sinis pada Ayumi dan juga anak sambungnya. Cek apaan sih Mas Dirga, barusan apaan di sini, sampai berjamur kita nunggu mereka. Batinnya kesal tapi dia tidak ingin menampakkan hal itu karena tujuannya kemari untuk meluluhkan hati anak sambungnya. Wah Dania dari mana nih? Aruna berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Dania dan juga Dirga. Gadis kecil itu terdiam tidak menanggapi pertanyaan Aruna. Baginya Aruna wanita jahat yang telah merebut papanya dan juga suka menyakitinya. Ayumi menghela nafas panjang, dia juga pernah membujuk anaknya untuk menerima Aruna tapi Dania menolak dengan keras. Gadis kecilnya itu sangat tidak menyukai istri dari papanya. Tolong bujuk Dania dengan pelan, saya yakin lama-kelamaan akan luluh juga, bersabarlah sedikit. Pinta Ayumi pada Aruna. Ceka, tidak usah mengajariku aku juga tahu cara membujuknya dengan caraku sendiri tanpa kamu katakan pun, cibir Aruna dengan bibir komat kamit. Tak lama mobil yang tadi mengikuti Ayumi terbuka, terlihat seorang pria tampan dan seorang gadis kecil seumuran dengan Dania keluar dari mobil itu. Aruna sontak memperbaiki pakaiannya dan juga rambutnya. Kentara sekali jika istri Dirga itu mencoba menarik perhatian dari pria itu. Ayumi, kita pulang dulu ya, soalnya Berlian juga sudah sangat mengantuk, pamit Andre. Ah iya, terima kasih telah repot-repot mengantar kami, padahal saya bisa sendiri loh tadi tanpa kamu antar pun. Balas Ayumi, tidak apa-apa, itu tanda terima kasih saya pada kamu karena telah membujuk anak saya. Itu tidak masalah. Baiklah kami permisi dulu, ayo sayang salim dulu sama Tante Ayumi dan juga kakek, nenek. Pinta Andre langsung diangguki oleh Berlian.
Kedua orang tua Ayumi tersenyum melihat berlian. Anak itu sebenarnya baik tapi harus terus diberi perhatian. Mungkin selama ini dia kekurangan kasih sayang dan juga sering dipukuli dan dimarahi oleh ibunya, makanya dia suka tantrum. Dek Dania, aku pulang dulu ya. Kapan-kapan kita main bareng ya, ujar berlian menghampiri Dania yang masih di dekat Dirga. Iya kak, angguk gadis kecil itu. Akhirnya Andre dan anaknya meninggalkan kediaman Ayumi, tapi tatapan Dirga tak lepas dari kepergian Andre. Ada rasa cemburu tiba-tiba datang di hatinya. Ayo masuk dulu, kita bicara di dalam saja. Ajak Ayumi melangkah duluan kemudian diikuti mereka semua. Sebenarnya Farah tidak menyukai kedatangan Dirga apalagi harus membawa istrinya, tapi wanita tua itu tidak bisa protes apalagi di sana ada cucunya. *****. Kami datang ke sini untuk membawa Dania untuk menginap 2 atau 3 hari di rumahku, ungkap Dirga setelah mereka berkumpul di ruang keluarga Ayumi. Saya mengizinkan Dania bermalam 2 hari saja, jawab Ayumi. Baiklah, tidak masalah. Sayang, Papa ngajak Dania bermalam di rumahnya, bujuk Ayumi mengelus pucuk kepala sang anak. Tapi Mama ikutkan? Tanya Dania memastikan. Tidak sayang, hanya Dania saja. Gadis kecil itu terdiam menatap Dirga dan Ayumi secara bergantian. Ada rasa enggan jika harus ikut ke rumah papanya. Mau ya sayang, Papa hanya ingin dekat dengan Dania, kini Dirga yang mencoba membujuknya. Akhirnya Dania mengangguk patah-patah, walaupun dalam hatinya tidak rela untuk ke sana. Apa tidak sebaiknya besok saja? Dania pasti capek karena seharian main di pantai, timpal Farah yang kasihan melihat cucunya. Sebenarnya juga Ayumi kasihan melihat anaknya, benar yang ibu katakan. Apa tidak sebaiknya besok saja? Aku takut Dania akan merepotkan kalian di sana nantinya. Dania padahal sudah setuju loh tadi, masa batal lagi sih? Timpal Aruna kesal. Dirga menyenggol lengan Aruna agar istrinya tidak perlu berbicara. Pria itu tidak enak sebab di sana juga ada orang tua Ayumi. Ya sudah, besok aku datang ke sini lagi. Dania siap-siap ya sayang, Papa jemput besok pagi. Sekalian kita jalan-jalan. Besok Papa ambil cuti, ucap Dirga menatap dia, yang berada di samping Ayumi. Dania mengangguk saja. Setelah berbincang sedikit akhirnya sepasang suami istri itu pulang juga, kini tinggal keluarga Ayumi yang ada di sana. Aku ngantuk mah, aku kelonin Dania dulu ya Pak Bu. Izinnya kemudian langsung membawa Dania ke kamarnya. Aku nggak mau lama di rumah Papa apalagi ada tante jahat itu, ungkap gadis kecil itu ketika sudah berada di kamarnya. Iya nak, Dania hanya 2 hari di sana. Jika ada apa-apa Dania hubungi Mama ya. Nanti Mama berikan ponsel. Iya Ma. Tak membutuhkan waktu lem akhirnya anaknya tidur juga. Apalagi Teddy gadis kecilnya seharian lari-lari dipantau dengan berlian, tentu Dania pasti capek. Maafkan Mama, sayang belum bisa menjadi mama yang sempurna untuk Dania, bisik Ayumi pelan. Bersambung.